Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Ternate ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di kelompok ini beranggotakan 3 orang yakni Irfan Julianova, Muhammad Al-Farisi dan Fahru Razi. Berikut materi yang telah kami siapkan. Yang pertama ada proses terbentuknya Kerajaan Ternate. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momol. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun China. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para momol sepakat menunjuk Momol Chiko sebagai kolano atau raja mereka. Sejak 1257 Momol Chiko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Bab Mashur Malamu. Kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berikut adalah peta daerah Kerajaan Ternate. Selanjutnya ada proses penyebaran agama Islam. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan-kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai Kabanda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Agama Islam masuk di Bandar Hitu, Ambon. Banyak pemuda-pemuda Maluku yang belajar agama Islam di Gresik. Salah satunya adalah Zainal Abidin yang menjadi Raja Ternate. Diceritakan dalam sejarah bahwa Sunan Giri pernah berkunjung ke Ternate dan Tidore untuk mengunjungi murid-muridnya. Sejak kedatangan Portugis yang membawa misi gospel, Franciscus Xaverius menyebarkan agama Katolik di Maluku terutama di Ternate dan Ambon. Masuknya Belanda ke Maluku menjadikan Maluku menjadi wilayah yang terjajah. Pada awalnya mereka diterima dengan tujuan mengusir Portugal dari Maluku, namun hal itu berubah setelah Belanda terlalu banyak turut campur dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Orang Maluku yang semula beragama Kristen Katolik harus diganti menjadi Kristen Protestan. Selanjutnya perkembangan ekonomi. Pertanian dan perdagangan merupakan mata pencaharian utama dari masyarakat Maluku. Hal ini didukung oleh tanah yang ada di Maluku subur dan dipenuhi dengan hutan rimbah, sehingga cengkih dan pala banyak di wilayah tersebut. Rempah-rempah yang paling sangat diperlukan untuk obat-obatan adalah cengkih dan juga pala, sehingga rempah-rempah menjadi bahan yang harus tersedia terutama di daerah dingin seperti Eropa. Hasil tersebutlah yang membuat rakyat Maluku maju secara pesat. Karena perkembangan perdagangan secara pesat, hal ini mengakibatkan terbentuknya suatu persekutuan. Tetapi tidak hanya pertanian dan perdagangan, tetapi mata pencaharian juga mendukung meningkatnya perekonomian dari masyarakat. Perkembangan pendidikan. Gerakan Sufisme pada masa Sultan Zainal Abidin mulai muncul di Ternate. Menurut A.H. Johns, para syekh sufi pengembara yang berasal dari Timur Tengah memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara adalah karena peranan para guru sufi sebagai pelaksana pendidikan baik yang berkaitan syiar Islam maupun pembelajaran dalam masyarakat. Bukti literatur Islam di Jawa dan berbagai kesultanan di Nusantara menurut Pigauk memperlihatkan adanya karya sastra Islam. Salah satu literatur penting adalah Al-Tuhfat Al-Mursalah ila Ruh Al-Nabi karya Fadi'aullah Al-Burhampuri yang ditulis pada tahun 1590. Karya ini sangat terkenal di Nusantara dan berkembang di berbagai kesultanan Islam yang dibawa oleh para ulama. Selanjutnya perkembangan budaya.
Salah satu akulturasi budaya yang berkembang di kerajaan Ternate adalah ritual wajib, yakni ritual Kolano Uchi Sabaa. Ritual ini bermakna turunnya sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi yang menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam proses ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Sultan. Dengan demikian, kebudayaan kerajaan Ternate yang berakulturasi dengan budaya Islam adalah ritual Kolano Uchi Sabaa. Selanjutnya kita masuk ke pemerintahan. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baap Mashur Malamo pada tahun 1257, berkuasa dari tahun 1257 sampai 1272. Malamo juga sekaligus menjadi Raja Kolano pertamanya. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Penyebab runtuhnya kerajaan Ternate. Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab Foch yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Berikut adalah nama raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Ternate. Yang pertama ada Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayanullah, Sultan Hairun, Sultan Baabullah, Sultan Sibori, Sultan Syed Fatahullah, dan seterusnya. Berikutnya ada peninggalan kerajaan Ternate. Istana Sultan Ternate, benteng kerajaan Ternate, masjid di Ternate, makam Sultan Baabullah. Yang pertama ada Keraton Kesultanan Ternate. Keraton Kesultanan Ternate adalah istana kediaman Sultan Ternate bergaya bangunan abad ke-6, berlantai 2, menghadap ke arah laut dikelilingi perbentengan, terletak satu kompleks dengan sigi lamo. Di halaman samping kanan depan terdapat pintu gerbang yang disebut Ngara Upas. Yang kedua ada benteng yang dikenal dengan nama Toluco dan kemudian lebih dikenal dengan nama Benteng Hollandia. Ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao, seorang panglima Portugis. Ada yang mengatakan bahwa nama Toluco merupakan nama dari penguasa ke-10 Kesultanan Ternate yang bernama Kecil Toluco. Yang ketiga ada Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate adalah sebuah masjid yang terletak di kawasan Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Masjid ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara ini. Yang terakhir ada Kegemilangan Sultan Babullah. Sultan Ternate ke-24 yang berkuasa antara tahun 1570-1583 adalah melakukan perluasan wilayah Kesultanan Ternate. Karena keberhasilannya itu ia dijuluki penguasa 72 negeri atau pulau. Kekuasaannya sampai ke Pulau Marshall di Lautan Teduh. Sultan yang namanya diabadikan sebagai nama bandara di Ternate dikenang masyarakatnya sebagai sultan pertama yang mampu mengobarkan semangat masyarakatnya untuk melawan penjajah asing yang hendak menduduki Ternate. Sebelum penutupan ada pantun nih. Orang jahat terlahir dari orang baik yang banyak ditanya saat presentasi. Bunga melati harum mewangi-wanginya sampai di ujung jalan. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang kalian diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.